Jadi jangan sampai sudah masuk malam-malam itikaf makannya nambah mulu. Kenapa? Karena kalau makin banyak makan, makin banyak tidur. Makanya saya di Aliman begitu. Saya bilang panitia, kalau sudah itikaf mau buka ataupun sahur, jadi porsinya itu 2 makanan untuk 3 orang. Jangan dibalik. Ini kadang dibalik, 2 makanan untuk satu orang. Itu gembul namanya mau itikaf. Sadda mi'zarah, kencangan ikat pinggang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa iz ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baiti lit-ta'ifina wal akifina warrukai sujud. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat al mu'takifin wal mu'takifat rahimakumullah. Alhamdulillah kita senang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini kita sudah berada di malam ke-21 dari bulan Ramadan sebagai malam-malam unggulan kita untuk mengakhiri ibadah kita bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah nantiasa memberikan kesehatan pada kita semua. Allah tingkatkan ibadah kita, semangat iman dan perjuangan kita agar kita bisa husnul khotimah ketika keluar dari bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, tidak ada tema yang tepat untuk kita bahas dalam hal ini kecuali masalah i'tikaf saja. Insyaallah bersandar dari firman Allah dalam surah Al-Baqarah 125 tadi, Allah sudah menjelaskan dalam firman-Nya, wa iz ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan al-bait, yaitu Ka'bah Baitullah, sebagai masabah. Masabah ini dari bahasa Arab bisa mengandung 2 makna. Kata-kata as-saub artinya tempat kita menghimpun pahala. As-saub juga artinya lompatan, tujuan. Jadi kalau kita ke Ka'bah Baitullah itu bisa menggunakan 2 istilah ini. Pertama, kalau kita ingin mengumpulkan pahala, sering-sering datang ke Ka'bah Baitullah. Mau berangkat ke sana? Mau berangkat? Kendala vaksin. Karena vaksin Sinovac belum diterima di Saudi. Mau vaksin 2 kali nggak boleh double, 2 vaksin yang berbeda. Nah kata Allah apa? Wa ija'alnal baita masabatan wa amna. Jadi menjadikan 2 hal itu. Pertama, tempat kita mencari pahala. Yang kedua, kata masabah, tempat lompatan menuju sesuatu. Jadi orang kalau ke Ka'bah ingin segera dia sampai ke lokasi itu. Dan kedua, wa amna, untuk mendapat keamanan. Maka kita lihat bagaimana ketika Rasulullah SAW melakukan Fathu Makkah, setelah beliau mampu menundukkan orang-orang kafir Quraisy, maka membawa slogan kata man dakhalal baita fahuwa amin wa man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Barang siapa yang menjadi keamanan dalam hidupnya itu masuk ke wilayah Ka'bah Baitullah, aman dia. Bahkan pencuri pun Masjidil Haram aman gitu. Jadi kalau orang mencuri di luar Masjidil Haram, masuk ke Masjidil Haram, ke Ka'bah, udah tenang aja, nggak dikejar polisi lagi. Walaupun diintai sama kamera, kapan dia keluar ini. Itu kenapa? Ini Allah sudah jadikan Ka'bah tempat kita minta keamanan. Oleh karena kata Allah, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Maka jadikanlah maqam Ibrahim, tempat pijakan Ibrahim ketika meninggikan Ka'bah, jadikan tempat sholat kita. Ada disunahkan sholat di maqam Ibrahim. Maka Allah berikutnya menyampaikan pesan dan sebagai iklan kontrak dengan Ibrahim.
Apa wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail, dan kami bikin perjanjian, teken kontrak pada Ibrahim dan Ismail, antohiro baitia, agar keduanya mau menjaga kebersihan, kesucian dan kebaikan baitku ini, rumahku ini. Untuk apa? Lit-taifin wal akifin warruka'is sujud. Untuk orang-orang tawaf sekeliling Ka'bah ataupun itikaf, dan juga untuk sholat di situ. Artinya apa? Kita berupaya bagaimana ketika orang melakukan itikaf di Ka'bah Baitullahil Haram, ini adalah merupakan hal yang masyru' disyariatkan. Kenapa demikian? Karena itikaf ibaratnya sebagai pamungkas dari ibadah kita bulan Ramadan ini. Lihat apa kata Nabi, riwayat dari Aisyah mengatakan, idza dakhala asrul awakhir, Nabi sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan seperti sekarang ini, apa yang beliau lakukan? Pertama, syadda mi'zarah, beliau kencangkan ikat pinggangnya. Artinya apa? Dikurangi pola makannya. Jadi jangan sampai sudah masuk malam-malam itikaf makannya nambah mulu. Kenapa? Karena kalau makin banyak makan, makin banyak tidur. Makanya saya di Aliman begitu. Saya bilang panitia, kalau sudah itikaf mau buka ataupun sahur, jadi porsinya itu 2 makanan untuk 3 orang. Jangan dibalik. Ini kadang dibalik, 2 makanan untuk satu orang. Itu gembul namanya mau itikaf. Syadda mi'zarah, kencangkan ikat pinggang. Jangan kadang-kadang mau itikaf bawa perbekalan. Udah bawa nastar stoples. Bawa kacang mede, bawa lagi. Kopi masih mending untuk kesana. Ini makanan gitu. Kenapa? Bikin kenyang. Karena berarti apa? At-ta'am yuqawi syahwatan niham. Jadi makanan itu memperkuat nafsu kebinatangan kita. Makanya binatang buas saja kalau kenyang malas dia memangsa mangsanya itu. Coba kalau ketemu harimau kekenyangan, dia diam aja. Pernah ketemu harimau? Hati-hati sekarang pulang kampung jagain sama singa. Nah ini kenapa? Karena kata Allah sadda mizar, jadi diikat kencang-kencang pinggangnya. Kenapa? Mengurangi makannya. Makanya nih sekarang udah itikaf nih, dan ini udah malam itikaf, makanya sampaikan kata ayuhal mu'takifun wal mu'takifat. Kenapa? Karena sudah masuk kategori itikaf. Nah tinggal nanti itikafnya apakah itikaf bermakna lugawi, atau itikaf bermakna syar'i, atau itikaf bermakna sunni yang Rasul contohkan. Nanti tinggal pilihannya. Nah sekarang kita masih bahas tentang masalah makna itikaf sendiri. Rasul ketika datang bulan terakhir sadda mi'zarah, kemudian wa ahya lailahu, dihidupkan malam-malamnya. Yang namanya menghidupkan malam Ramadan bukan hanya begadang, tapi dengan cara apa? Menambah kebaikan-kebaikan. Makanya ketika kata hidup, kita lihat hidup di dunia ini. Bagaimana doa kita? Waja'alnal hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadikan hidup kami ini untuk menambah kebaikan-kebaikan. Waj'alil mauta rohatan lana min kulli syarr. Dan jadikan kematian sebagai istirahat kami dari perbuatan buruk. Jadi kalau kita menghidupkan bulan Ramadan, nggak ada pilihan lain kecuali tingkatkan kebaikan di bulan Ramadan. Itulah Rasul sampaikan ahya lailah. Makanya dihidupkan. Sehingga jangan sampai niat itikaf dari rumah sudah datang habis maghrib tadi, duduk di masjid ini, tarawih nggak pulang, terus sampai berikutnya. Tapi habis selesai tarawih langsung gelar kasur tidur. Yang penting itikaf di masjid. Itu namanya bukan ahya lailahu. Jadi amata lailahu, mematikan malamnya itu. Dan yang ketiga, wa aiqadha ahlah. Sebagai bentuk pedulian Rasulullah kepada keluarganya, istri dan kerabatnya, dibangunkan malam-malam itikaf itu, malam-malam Ramadan itu. Makanya kita tidak hanya secara pribadi membangun ketakwaan kepada Allah. Kita libatkan keluarga kita, namun jadi masalah kadang-kadang ini itikaf sekeluarga satu masjid, ini nggak benar. Ini namanya pindah kontrakan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah ketika mau itikaf pada tahun ke-8 Hijriah, ketika mau itikaf ternyata apa? Di masjid sudah ada 2 istrinya bikin tenda untuk itikaf. Rasul batalkan niat itikafnya dan beliau ganti bulan Syawal 20 hari.
Kenapa? Karena Rasul tidak mau i'tikaf bersama istri. Maka kata Allah apa? Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kalau akan mubasyarah baik sifatnya muqaddimatul jima atau jima sekalian ketika sedang i'tikaf. Makanya kalau i'tikaf silakan, istri i'tikaf di mana, suami di mana gitu ya. Ini kan kadang tren kita unik gitu. Kenapa unik? Lihat sebelum pandemi kemarin. Kalau Bapak Ibu telusuri, i'tikaf terbanyak di Jakarta itu Masjid Atin dan Istiqlal. Itu sampai 750 orang. Ya. Di atas ibu-ibu, di bawah bapak. Kalau kita masuk, udah kayak tawon kehabisan makanan kan gitu ya. Nah itu kenapa? Ini pun i'tikaf namanya. Jadi kalau yang sunni lihat aturannya bagaimana. Makanya kita katakan kita ini mengiktikaf dengan polanya lugawi atau syar'i atau sunni. Kita akan lihat nanti definisinya. Jadi kembali pada hadis itu. Rasulullah SAW i'tikaf kemudian wa'takafa ila akhiri hayati. Dan beliau beriktikaf sampai hayatnya. Kemudian di dalam riwayat lain dikatakan summa i'takafa min ba'dihi azwajuhu. Baru setelah Rasul wafat, istri-istri beliau yang melanjutkan i'tikaf itu sebagai tradisi kebiasaan Rasulullah SAW. Nah, kita pun sebagai umatnya mengikuti tradisi itu. Makanya hukum i'tikaf minimal sunnah. Bagi siapa? Bagi yang memenuhi syarat i'tikaf. Apa syaratnya? Pertama syaratnya harus muslim. Kita muslim? Penuh syarat pertama. 1 gitu. Yang kedua, akil balik. Kita berakal? Udah balik? Alhamdulillah. Yang ketiga, di masjid. Jangan di warung makan atau di pasar. Di masjid. Agar apa? Segala ibadah kerjakan di masjid itu. Dan kemudian berikutnya syaratnya bebas dari hadas besar. Kenapa? Karena berhadas besar membatalkan i'tikafnya. Termasuk tidak boleh murtad. Karena kalau murtad juga batal i'tikafnya. Untuk i'tikaf Ramadan wajib dengan berpuasa. Gimana kalau anak-anak i'tikaf sebagai latihan? Makanya tidak dihitung sebagai amal ibadah mahdhah. Dia hanya sebagai tarbiyah baginya. Makanya pisahkan tempatnya. Ini kadang-kadang kan saya juga di Aliman begitu. Kalau hari biasa, artinya tidak seperti sekarang ini, sekolah masih jalan karena ada SDIT-nya. Itu udah mulai tanggal 25, gurunya beri syarat sebelum liburan harus i'tikaf 2 malam di masjid anak-anak. Coba gimana anak-anak kumpul 150 orang di masjid namanya anak-anak. Dipegang ujungnya, buntutnya lari, pegang buntutnya kepalanya mental. Itu artinya apa? Banyak gangguan. Oleh karena kita kan i'tikaf sebenarnya kita lihat dari 3 definisi ini. Kalau secara bahasa i'tikaf itu yang penting kita berdiam diri satu tempat i'tikaf namanya. Seperti nunggu busway di halte kelamaan, i'tikaf itu. Secara bahasa. Termasuk kita katakan ketika ungkapan-ungkapan i'tikaf secara bahasa juga bisa berlaku orang-orang kafir Quraisy ketika mereka berdiri lama-lama di depan sesembahannya. Sebenarnya firman Allah mengatakan wa idz qala li abihi wa qaumi ma haditamasil allati antum laha akifun. Itulah pernyataan Ibrahim kepada ayah dan kaumnya, kenapa kalian banyak lama berdiri depan yang kau sembah? Ada manfaatnya tidak? Ini i'tikaf juga, karena banyak akifun di situ. Begitulah seterusnya, kalau secara bahasa harus ada penafsiran secara syar'i. Adapun cara syar'i kata Ibnu Hazm, i'tikaf adalah al-lubsu fil masjid biniyati taqarrub ila Allah Ta'ala sa'atan au naharon walailan. Nah, syaratnya apa? Adamu takhatil jima. Jadi ketika orang i'tikaf di masjid itu syaratnya apa? Pertama, dia harus niatnya taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian khusus bagi orang-orang yang memiliki syarat-syarat tadi. Sehingga dia tidak boleh melakukan jima ketika i'tikaf. Itulah secara syar'i. Nah, ini kata-katanya sa'atan au lailan wa naharon. Boleh sesaat, boleh 1 malam penuh. Ini baru terminologi secara syar'i, umum masih. Sehingga kita boleh i'tikaf di bulan Syawal, bulan Zulhijjah, bulan Dzulqa'dah, bulan apa saja silakan, cara syar'i bisa berlaku. Bahkan tidak menjadi syarat untuk dalam keadaan berpuasa. Kenapa? Karena bukan nazar.
Kalau dia bernazar untuk beriktikaf, maka jatuhnya iktikaf yang wajib dilakukan seperti Ramadan. Itu dalam keadaan berpuasa. Nah, makanya kalau kita masuk pada kategori dan definisi iktikaf secara sunni yang Rasul contohkan, maka tambahan lagi harus dalam keadaan iman berpuasa. Nah, sekarang kita tinggal lihat, dan iktikaf itu terus apa? Harus 10 hari terakhir Ramadan. Mulai masuk maghrib tadi terus sampai sholat id nanti bersubuh baru boleh pulang menjelang sholat id. Sanggup? Siap? Alhamdulillah. Yang penting niat dulu. Akhirnya apa? Ustaz, kayaknya berat. Nah, berat memang. Kenapa? Karena inilah perjuangan besar sebagai akselerasi kita untuk ibadah maksimal di bulan Ramadan. Makanya saya katakan yang namanya ibadah Ramadan itu sifatnya harus makin lama makin meningkat. Kenapa? Karena target akhirnya itkun minan nar. Yang terbebas dari api neraka harus tidak berbuat dosa. Karena dosa tidak bisa kita bebas dari neraka. Sekecil apapun akan neraka, karena surga tidak menerima dosa apapun. Kan prinsipnya apa? Orang akan bebas dari neraka kalau dia masuk surga. Makanya nggak mungkin kepalanya di surga, kakinya neraka, nggak mungkin. Begitulah seterusnya. Ini terkait dengan definisi iktikaf. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, ketika di bulan-bulan ini, dan ini malam-malam yang terbaik bagi kita, mari kita tingkatkan semangat kita. Kenapa? Karena prinsipnya iktikaf adalah mengembalikan fenomena syariat ibadah puasa Ramadan seperti awal-awal. Di mana di awal perintah Ramadan itu puasanya bukannya siang saja, 23 jam sehari semalam. Tapi sahabat tidak mampu, akhirnya turun perintah Allah, dan ayat Allah mengatakan uhilla lakum lailatas siyami nisaikum, seterusnya sampai kata wa kulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajar summa atimus siyam ilal lail. Selesailah definisi itu. Nah, makanya ketika iktikaf dilanjutkan pada ayatnya, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Berarti iktikaf itu dalam kita menterminologikan puasa seperti awal-awal. Maka tadi Rasul mencontohkan sadda mizarah, kencangan ikat pinggang. Jangan mentang-mentang malam boleh makan terus iktikaf. Malam boleh berhubungan suami istri, jangan hubungan suami istri, padahal itu iktikaf, nggak dibolehkan seperti itu. Itulah sekelumit tentang bagaimana cara kita merenungi fenomena iktikaf dalam syariat Islam, dan kita berupaya mengakhiri Ramadan dengan amalia ibadah yang makin maksimal, sehingga betul-betul keluar Ramadan kita masuk orang yang mendapat keberuntungan dari Allah SWT dan memang ketakwaan dan iman kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.